Hai semua, berjumpa lagi dengan Anita di sini. Jadi hari ini aku mau unboxing belanjaan yang udah aku beli di pasar pagi Arengka ya. Nah, ini dia dari protein hewani sudah aku pisahkan terlebih dahulu. Tadi aku juga beli untuk perbumbu-bumbuan ya. Ini kita mau buka. Nah, di sini ada cabai merah. Tadi aku beli cabai merah. Biasa lah ya kan, ibu-ibu kalau belanja pasti cabainya nggak ketinggalan. Tadi aku ada beli keripik cabai satu renteng. Ada beli bawang. Ini bawangnya seperempat tadi ya. Bumbu nasi goreng. Ada kecap untuk mie ayam. Wah, sepertinya ini mejanya nggak muat ya. Jadi untuk protein hewaninya tadi aku udah beli ayam, ikan serai, ada daging, tulang sapi, dan juga ada ayam ya. Ini kita pisahkan dulu di sini. Lanjut, sekarang kita buka. Ada tahu goreng. Nanti aku nggak tahu mau bikin mie ayam apa mau bikin soto. Yang pasti kita sediakan dulu untuk bahan-bahannya. Nanti kalau ketika mood, langsung deh kita eksekusi. Ada toge. Ada mie kuning. Yang pastinya juga ada tahu dan tempe. Lanjut, di sini aku tadi ada beli nangka. Ini katanya nangka muda, cocok banget untuk gulai lontong ya, kata ibunya. Cuman kalau untuk digoreng juga bisa. Lanjut, tadi aku ada beli mie untuk mie ayam. Aku nggak tahu kapan mau bikin mie ayamnya, yang pasti aku stok dulu untuk bahan-bahannya. Nanti kalau misalnya mood, kita langsung eksekusi. Nah, jadi begitu bun, ketika aku belanja, aku stok dulu nih barang-barangnya, bahan-bahannya. Nanti ketika aku mood, aku baru dieksekusi. Nggak langsung dieksekusi hari ini ya. Karena kan capek ya habis belanja dari pasar, kemungkinan nanti kalau udah agak santai, baru deh kita masak seperti mie ayam, atau soto, ataupun lontong ya. Aku tadi beli mie ayamnya ada 2 bungkus. Oke, di sini plastiknya sudah habis. Tadi aku beli micin. Sebenarnya aku jarang sih masak pakai micin, tapi tadi aku beli karena memang gak ada lagi stoknya di rumah ya. Karena biasanya aku lebih suka masak pakai kaldu jamur. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, tadi aku juga ada beli bumbu aromatik seperti langko-langko kalau di sini namanya ya. Tadi aku beli 3, sama aku beli batang serai. Ini batang serainya tadi satu ikat seperti ini, harganya 5.000. Oke, kita letak di sini dulu untuk batang serainya. Nah, tadi aku belanja ke pasar. Nah, ini dia serunya nih. Kita menemukan hal-hal yang mungkin kita nggak ketemu di warung ya, Bun ya. Tadi aku ketemu sama sayur yang satu ini. Nah, ini. Ini adalah buah pare. Buah apa sayur pare ya. Cuman ini yang versi ini nih. Ini yang kecilnya. Biasanya kan kita menemukan di warung-warung itu pare yang agak gedean ya, Bun ya. Kebetulan tadi aku menemukan pare seperti ini. Jadi langsung aja aku beli. Karena ini memang enak loh menurutku. Kalau direbus aja memang sedikit pahit. Cuman untuk yang pecinta pare pasti suka deh dengan pare yang kecil-kecil seperti ini. Nanti tinggal kita rebus aja. Nah, ini dia. Terus tadi lanjut aku beli juga untuk mentimun. Aku kalau ke pasar lebih suka beli timun yang kecil-kecil seperti ini, Bun. Nih, timun yang seperti ini. Karena kan ada juga tuh timun yang agak gedean. Sebenarnya itu enak juga, cuman aku pribadi lebih suka timun yang kecil-kecil seperti ini karena rasanya menurut aku lebih manis dan juga lebih krenyes-krenyes gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini tadi aku ada beli tomat. Nih, si tomat nggak boleh ketinggalan ya bun, karena kalau misalnya kita bikin cabe itu kalau nggak pakai tomat rasanya ada yang kurang ya nggak sih. Nah, ini tomatnya tadi aku beli setengah kilo, isinya ada 6 biji, karena tomatnya lumayan gede-gede ya. Tadi aku ada beli juga untuk rimbang, ini rimbangnya tadi 2.000 ya harganya. Rimbang ini bagus banget ya untuk mata apalagi. Jadi kalau untuk lalap rimbang ini juga cocok.
Sengaja memang aku belinya sedikit aja karena biasanya nggak habis, dia tuh cepet layu. Ini kita letak di sini ya. Sepertinya ini mejanya udah nggak muat lagi, Bun. Oke, lanjut di sini. Tadi aku ada beli untuk si belimbing wuluh. Nah, atau asam belimbing ya. Nih yang seperti ini. Ini tuh enak banget loh nanti untuk dimasak garang asam ayam atau asam-asam daging. Jadi kita stok aja terlebih dahulu. Nanti kalau kita mood langsung kita eksekusi. Tadi aku ada beli juga untuk bawang putih, bawang merah. Ops, jatuh. Kita letak di sini dulu ya. Kemiri. Dan juga ada cabai rawit. Jadi nanti kalau kita mau masak soto atau mie ayam, itu kita tinggal masak cabenya biar rasanya tuh lebih mantul, lebih pedes ya Bun ya. Kita letak di sini terlebih dahulu. Oke, sekarang saatnya kita mau bersihkan untuk protein hewani. Oke ya. Boxing untuk protein yang aku beli di pasar tadi ya Bun. Nah, jadi tadi aku ada beli daging. Oh bukan, ini adalah ikan patin. Jadi ikan patin ini juga enak, nanti bakal kita masak di gulai ataupun dibikin pindang patin, rasanya juga nikmat ya Bun ya. Kita pindahkan dulu di mangkuk ini. Menemukan daging yang lagi fresh dan seger banget ya. Tadi aku ada beli 3 macam. Ini aku beli daging untuk dendeng. Jadi nanti aku bakal masak dendeng, nggak tahu itu hari apa, Senin, Selasa, Rabu, apa Kamis, tergantung nanti moodnya ya Bun. Dan tadi aku juga ada beli daging untuk sate. Nah, nanti aku bakal bikin sate, itu bisa kita eksekusi jadi sate marangi atau sate ala-ala lah gitu ya Bun. Dan gak lupa tadi aku beli sop, tulang sop ya, sop iga, karena memang anak-anak aku tuh kalau udah masak sop makannya tuh jadi lahap. Dan ibu pun bakal rajin deh bikin sop. Nih. Kebetulan tadi ada bagian rusuk, jadi yang tulangnya tidak begitu berat, langsung aja tadi aku beli. Nggak lupa juga aku tadi beli untuk si ikan serai, ikan favorit di keluarga kami. Nih ya, tadi aku juga ada beli ayam. Ini ayam yang dipotong biasa untuk dimasak, mau digulai, digoreng, atau dibikin garam asam ayam. Sudah siap untuk kita cuci. Dan ini di kantong ini ada ayam juga. Tadi aku beli setengah bagian dada dan pahanya. Nanti ayam yang setengah ini bakal aku eksekusi menjadi mie ayam atau sop ayam. Pokoknya nanti sesuai dengan mood dan idenya ya Bun ya. Langsung aja kita cuci untuk protein hewaninya. Nah, untuk yang pertama di sini aku mau sisihkan untuk berdaging-dagingan dulu ya Bun, karena dagingnya ini tidak aku cuci, langsung aku simpan di box. Nanti kita langsung masukin ke freezer ya. Nanti ketika ingin dimasak baru kita cuci supaya dia rasanya tidak hambar ya Bun. Ini untuk daging sopnya, langsung aja kita pindahkan ke wadah. Memang paling seru ya belanja di pasar, yang awalnya kita cuma pengen beli A, tiba-tiba kita ketemu B, ketemu C, dan akhirnya kita beli deh. Biasa lah ya kan ibu-ibu. Nah, ini untuk daging sop. Ini kita pisahkan lagi dagingnya yang untuk apa ini ya, untuk dendeng atau untuk sate. Oh, yang ini untuk dendeng. Jadi kalau di pasar itu enak ya, kita beli daging, kita bisa request mau dipotong dendeng atau mau dibikin rendang. Itu tukang dagingnya nanyain, Mbak ini mau dimasak apa gitu kan. Tapi nggak sepanjang ini juga ya Pak ya. Kenapa ini menjadi besar sekali? Tadi aku nggak lihat ketika dipotong ya, dilihat, cuman nggak tahu kalau misalnya tuh dagingnya nggak putus-putus kayak gini ya Bun, karena tadi aku lagi milih-milih untuk si tulang sapi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tinggal dipotong sesuai dengan selera kita ya. Waduh, ini seger-seger banget dagingnya tuh, apalagi nanti kalau sudah kita olah bikin dendeng, Masya Allah nikmat sekali Bun.
Oke, ini daging untuk dendeng. Oh, masih ketinggalan satu. Hampir aja kelupaan, kalau nggak kan bisa rugi lumayan ya bun ya. Untuk si daging untuk membuat sate. Nah, jadi kalau kita mau buat sate itu dagingnya pilih yang lembut ya bun. Jadi ketika kita panggang, masaknya tuh tidak perlu yang terlalu kayak mateng banget gitu, supaya satenya juga tidak alot ya. Tadi aku minta potongnya sama bapaknya, cuman ini kayaknya agak kegedean ya. Sebesar ini kalau kita bakar nanti susah gitu nelannya, agak alot rasanya. Gak apa-apa, nanti kita eksekusi lagi ketika mau dimasak. Tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera masing-masing ya. Nih. Atau ini kalau nggak mau dibikin sate, bisa untuk di sop juga ya bun ya. Oke, untuk perdagingan sapi sudah selesai. Lanjut sekarang kita eksekusi untuk si daging ayam. Kita sisihkan dulu ya. Di sini kita cuci untuk ayam yang untuk kita masak biasa ya. Nanti baru kita cuci ayam yang untuk toppingnya mie ayam. Berhubung ini sudah jam 11 siang, jadi aku harus buru-buru menyiapkan food prep ini. Karena sebentar lagi bakal zuhur ya bun. Ini tadi ayamnya aku beli beratnya 1,2. Langsung aja kita cuci bersih. Kalau ayam itu harus cuci bersih ya bun, beda lagi kalau dengan daging sapi. Kalau daging sapi itu bisa langsung kita simpan. Jadi nanti kalau daging ayam ini udah kita cuci bersih, tinggal kita lumurin dengan jeruk nipis. Ya, itu aku belah lagi karena di dalamnya itu masih ada darah yang menempel tuh kayak gini nih. Masih ada darah-darahnya kan. Ini kita cuci. Tinggal kita simpan di wadah. Lalu kita simpan ke freezer. Oke. Untuk lemak-lemaknya kita buang aja. Hingga benar-benar bersih ya bun ya. Langsung aja kita masukkan ke kontainernya supaya nanti gampang ketika mau disimpan di kulkas ya bun. Kalau aku biasanya ayamnya ini tidak langsung diungkep, karena nanti aku ketika mau dieksekusi baru dia kita ungkep, atau mau langsung digilai juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk ayamnya sudah selesai. Untuk ayam toppingnya mie ayam ya. Kita masukkan aja ke wadah ini untuk topping mie ayam. Oke, lanjut sekarang aku mau mencuci untuk si ikan patin ya bun. Ini ikan patin ini adalah ikan kesukaannya anak-anak. Meskipun aku nggak suka ikan patin, tapi aku tetap beli dan masak buat mereka ya. Nih, kalau misalnya kita belanja di pasar pagi itu, pasar Rengka, pasarnya lengkap, kita beli ikan patin itu dia masih fresh bun, jadi siripnya itu masih berwarna merah atau pink seperti ini ya. Dan ikan patin yang berwarna merah ini siripnya tidak bau tanah ya bun. Oke bunda-bunda, untuk protein hewaninya sudah selesai aku bersihkan semua ya. Untuk ikan sarden, ayam, ikan patin, dan juga daging-dagingan ini. Sekarang lanjut kita mau menyimpan beberapa barang-barang ini ke food container ya. Seperti tahu. Tahu ini lebih baik kita simpan ke dalam boxnya supaya nanti dia bisa lebih tahan lebih lama lagi ya. Nah, supaya dia bisa tahan beberapa hari di dalam kulkas. Buang dulu airnya. Tinggal nanti kita tambahkan air dan juga sedikit garam ya. Dan untuk cabai rawitnya mau aku simpan ke kontainer juga. Oke, untuk
cabai rawitnya kita potekin dulu. Kita masukkan ke dalam food container ini supaya nanti dia tidak cepat busuk. Jadi bisa tahan beberapa hari ya, Bu ya. Masukkan ke dalam food container ini. Nanti sekarang untuk belimbing hulunya kita masukkan juga di sini. Sekarang aku sudah selesai menyiapkan untuk food container ini. Jadi selain memudahkan kita untuk memasak setiap hari, ini juga bisa menghemat budget kita ya Bun ya, karena sudah tertata. Sudah kita siapkan hari ini mau masak apa aja, besok setiap hari tinggal diambil satu-satu dari freezer dan langsung dieksekusi deh. Nah, jadi gampang banget ya Bun, kita setiap hari tidak perlu repot, cukup repotnya satu hari saja bisa membuat kita santai selama 1 minggu. Nah, ini dia sudah cukup ya untuk food prep aku. Nanti untuk cabai-cabainya kita simpan juga di dalam kontainer. Ini sudah selesai. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.